Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 28 Juni 2020. Puji Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan akan berbicara dan berkata-kata kepada kami, memberkati kami dan menolong kami untuk mengerti jauh lebih banyak tentang hal-hal yang Engkau pikirkan, tentang hal-hal yang Kau rahasiakan. Sehingga Tuhan, pengertian dan pewahyuan-Mu hari ini datang kepada kami, membawa kami masuk lebih dalam lagi untuk mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, dan urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang perkataan Yesus. Apakah itu perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah apa yang disampaikan oleh Yesus selama dia hidup dan melayani di dunia ini. Banyak orang berkata bahwa perkataan Yesus itulah yang firman Allah. Sedangkan perkataan para rasul, para nabi yang lain-lain di dalam Alkitab itu bukan firman Allah. Tentu saja kita menolak pendapat yang tidak berdasar ini. Karena semua yang diilhamkan oleh Allah adalah firman Allah. Maka walaupun kita membaca Alkitab dan itu sepertinya tidak mengena kepada kita hari itu tetap firman Allah, tidak berubah. Itu firman Tuhan yang tertulis. Tetapi saudara, Allah tetap ada di dalamnya untuk berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara, Rasul Yohanes di dalam ilham Roh Kudus, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sangat menarik bahwa Yohanes menempatkan firman pada mulanya itu adalah firman. Berbeda dengan Kejadian pasal 1 ayat yang pertama yang mengatakan pada mulanya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Tapi firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Maka kita tahu bahwa memang Injil Yohanes ini menekankan tentang sang firman. Siapakah firman itu? Di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam bahasa asli itu menggunakan bahasa Yunani. Maka kita menemukan firman itu adalah logos, yang berarti perkataan. Tetapi logos ini pun juga mengacu kepada kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya yaitu dafar. Apakah itu dafar? Dafar itu adalah hal yang ada di belakang. Saudara-saudara, ketika seorang pembicara berbicara dan berkata-kata kepada orang lain, maka di balik perkataannya, di belakang perkataannya adalah ide dan hikmat yang diolah di dalam pikirannya lalu keluar di dalam perkataan. Itulah dafar. Dafar itu adalah sesuatu bagian di dalam diri pembicara tersebut. Dafar itu adalah hikmat, ide-ide kreatif yang keluar di dalam sebuah perkataan. Dafar itu adalah bagian di dalam diri pembicara itu. Ketika kita berbicara tentang dafar dan logos yang adalah firman Allah, maka itu berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Firman itu adalah bagian di dalam diri Allah, menyatu dengan Allah, tidak pernah terpisah. Kalau Allah itu kekal, maka firman itu kekal. Kalau Allah itu tidak terbatas, firman itu tidak terbatas. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata dan ketika Tuhan berfirman, jadilah ini, jadilah itu, ini dan itu pun jadi. Firman tidak pernah gagal. Firman selalu berhasil. Kenapa? Karena firman itu adalah diri Allah sendiri. Firman itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Maka ketika Yohanes berkata tentang pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, Yohanes bermaksud mengatakan pribadi firman yang bersama-sama dengan Allah yang kekal dan yang tidak terbatas itu. Berbeda dengan perkataan manusia, perkataan kita yang terbatas, yang tidak kekal. Yang membedakan adalah hakikat dan substansinya. Kalau hakikat
hakikat perkataan itu adalah dari Allah, maka substansinya perkataan itu adalah perkataan Allah yang kekal dan tidak terbatas. Kalau hakikatnya manusia, maka perkataan itu substansinya juga terbatas, saudara. Itu sebabnya firman yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah pribadi Allah. Dan pribadi Allah, sang firman yang bersama-sama dengan Allah yang adalah Allah itu, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan turun menjadi manusia sama seperti kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Wow, Allah menjadi manusia. Sulit untuk dibayangkan, tetapi bukanlah hal yang mustahil kalau Allah menjadi manusia, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa firman yang telah menjadi manusia itu bermanifestasi di dalam dunia. Apa manifestasinya? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28. Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa." Aku adalah sang firman yang bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Bapa itu. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku adalah firman yang menjadi manusia, yang sekarang ini sedang berbicara dengan kalian pada waktu itu. Dan aku akan meninggalkan dunia pula dan kembali kepada Bapa. Yesus yang menjadi manusia itu mati, bangkit, naik ke sorga, kembali kepada Bapa. Mengapa? Karena memang asalnya adalah dari sana. Yesus berkata, "Aku dari surga, kamu dari bumi. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ke tempat kemana aku pergi, kamu tidak akan bisa pergi ke sana. Kamu akan mati di dalam dosa-dosamu." Saudara, ini sudah merupakan pemisahan antara dia dengan manusia. Tidak akan pernah bisa bersatu. Dia akan kembali ke tempat asalnya, surga. Dan manusia harus tetap di bumi dan mati di dalam dosa-dosanya. Karena tidak ada yang mengampuni, tidak ada penebusan. Tapi kalau Yesus datang untuk melakukan penebusan itu, maka orang yang percaya kepadanya ikut ke surga. Saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa ternyata kehadiran Yesus bagi orang-orang Yahudi ini seperti orang asing atau orang dari planet lain. Mengapa? Karena Yesus itu walaupun dikenal, tetapi kata-katanya itu kadang-kadang aneh, gak masuk akal. Dia bilang, "Aku dari surga, kamu dari bumi." Loh. Orang-orang melihat, "Loh, dari surga? Bagaimana bisa dia berkata dari surga? Oh, dia manusia biasa." Tetapi orang-orang tidak ada yang takut kepada Yesus, karena Yesus tidak datang dengan pedang dan pasukan perang. Banyak orang yang menolak dan memusuhinya, tapi Yesus tidak datang dengan pedang dan pasukan perang untuk menghancurkan mereka. Itu sebabnya Yesus tetap didekati dan diikuti oleh orang banyak. Walaupun orang terus berkecamuk di dalam pikirannya, apa yang dikatakannya ini aneh sekali, tidak masuk akal. Saudara-saudara, Yesus ditolak karena ucapan-ucapannya itu sangat sulit untuk diterima dan dipercayai oleh mereka. Mengapa? Setidaknya ada dua hal penyebab Yesus ditolak. Yang pertama, karena orang-orang yang mengagumi Yesus itu kecewa melihat asal-usul Yesus. Mereka melihat bahwa Yesus lahir dari keluarga miskin, keluarga biasa, orang biasa. Bapaknya adalah Yusuf tukang kayu yang miskin, ibunya dan saudara laki-laki, saudara perempuannya, mereka kenal semuanya. Yesus ini orang biasa. Tapi kok bisa ya seperti itu? Itu saja yang membuat mereka kagum. Tapi tidak membuat mereka seperti jatuh cinta, ngefans, melihat, wow, Yesus ini berasal dari keluarga bangsawan, keluarga terhormat, bermartabat, hebat dan luar biasa, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Yesaya pasal 52 ayat yang kedua, Yesaya 53 ayat yang kedua berkata demikian. "Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia.
dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saya ulangi lagi. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara, Nabi Yesaya yang hidup ratusan tahun sebelum Yesus menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Dia berkata, sebagai taruk Yesus ini tumbuh di hadapan Tuhan. Tetapi ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Yesus, sehingga kita memandang dia. Saudara-saudara, sudah dinubuatkan bahwa Yesus ini hadir dan tampil seperti orang biasa. Maka kalau ada yang tampil dengan sangat luar biasa, maka itu justru tidak sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa yang membuat orang-orang banyak mengikuti Yesus dan memperbincangkan Yesus, itu karena Yesus mengadakan mujizat dan hikmatnya luar biasa. Tetapi penampilannya benar-benar tidak membuat orang tertarik untuk mencari dan mengikut Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengubah penampilannya sampai kapanpun. Ia tetap tampil sebagai orang biasa. Dia tidak menarik orang-orang melalui hal-hal lahiriah yang bisa membuat semua datang kepadanya. Tidak. Karena memang ia lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus rendah hati. Gak kepingin tampil, wow, hebat, luar biasa. Kita sebagai manusia selalu ingin tampil hebat dan tampak luar biasa di hadapan orang lain. Yesus tidak tertarik. Mengapa? Karena memang kemuliaannya bukanlah kemuliaan duniawi yang fana, kemuliaan duniawi yang kosong. No. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan surgawi. Suatu kali Yesus bersama-sama dengan 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas gunung. Murid-murid lain tidak boleh ikut. Apa yang terjadi di sana? Yesus berubah-ubah. Mereka melihat tiba-tiba awan dari langit turun ke atas mereka, dan muka Yesus seperti matahari, dan cahaya itu keluar dari bajunya, keluar melewati, melebihi, melampaui batas-batas jubahnya. Sungguh mereka melihat tercengang. Wah, mereka takut. Hadirat Allah, kuasa Allah turun di sana, dan itu terasa sekali. Saudara-saudara, saat itu murid-murid menyimpan di dalam hatinya, ini terjadi. Yesus berubah-ubah. Yesus bukan orang biasa. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus tetap tampil sebagai orang biasa. Jadi bagi Yesus, jubah kebesaran, jumbai-jumbai dan tali-tali panjang sembahyang, itu tidak penting. Seperti yang dilakukan orang Farisi di pasar-pasar supaya dilihat orang. Yesus tidak tertarik sama sekali. Yesus tampil begitu biasa dan sangat sederhana seperti rakyat biasa. Bahkan ucapan-ucapannya itu merakyat, bisa dimengerti sama orang yang tidak sekolah. Hari-hari ini orang berbicara dengan bahasa-bahasa yang tinggi, yang sulit dimengerti. Sehingga kalau orang dengar harus mikir beberapa kali apa yang maksudnya, cari dulu di kamus. Ketika Yesus tampil dan hadir, dia dari surga tapi dia turun ke dunia jadi manusia. Dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang saudara bisa mengerti, saya bisa mengerti, orang-orang tidak sekolah pun bisa mengerti. Karena bahasanya berbeda. Bahasanya penuh dengan kuasa. Bahasanya sangat rendah, penuh dengan kerendahan hati maksudnya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pada waktu itu Yesus tidak dipandang. Kenapa? Karena Yesus tidak tampil seperti rabi-rabi lain, guru-guru lain. Rabi-rabi pada zaman itu tidak mau kumpul dengan para pendosa. Mereka menarik diri. Mereka berdiri di atas kursi Musa. Mereka sangat berwibawa dan bermartabat, tidak mau berhubungan dengan orang-orang pendosa. Mereka seperti orang suci, jadi tinggi sekali, berkelas, high class. Yesus tidak. Yesus kumpul sama orang-orang berdosa. Yesus kumpul sama pecina, pemabuk, mungkin pencuri, pemungut cukai.
Saudara-saudara, Yesus dianggap rabi yang tidak berkelas. Ya, dia kok berhubungan dengan orang-orang pendosa? Gimana sih? Dia seorang rabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berbeda dengan mereka. Dan Yesus ditolak karena Yesus tampil seperti orang biasa. Hal yang kedua, Yesus ditolak karena saudara, kata-kata Yesus itu dianggap oleh orang-orang Yahudi menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 15 sampai 18. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu seperti Yesus berkata, Bapa dan aku adalah sama. Bapakku bekerja, aku juga bekerja sampai sekarang. Aku bekerja, Bapakku juga bekerja. Tidak ada perbedaan di antara kami. Saudara, itu membuat orang-orang Yahudi yang sangat mengagungkan dan melihat Allah itu sebagai sesuatu yang sangat suci, yang sangat menghormati, marah dengan tindakan-tindakan Yesus. Berarti kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lah, orang-orang Yahudi menjadi marah karena dengan berkata demikian Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, dengan Allah. Saudara-saudara, ini membingungkan orang-orang yang tidak mengenalnya. Tetapi yang jelas, murid-murid Yesus pasti paham tentang hal itu. Murid-murid Yesus juga sering mendengar Yesus mengatakan hal-hal demikian. Dan mereka bertanya-tanya di dalam hatinya, menyimpan dalam hatinya sampai mereka benar-benar mengenal Yesus secara pribadi, percaya kepada Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah sebuah proses, ternyata tidak terjadi secara langsung. Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 9. Salah seorang murid Yesus menanyakan sesuatu kepada Yesus. Murid Yesus ini bersama-sama dengan Yesus cukup lama, tapi dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dan dia masih bertanya-tanya, siapakah Allah? Di manakah dia? Seperti apakah dia? Bagaimanakah dia? Saudara, kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Wow. Tuhan, tunjukkan kepada kami. Allah itu bagi kami. Tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Itu sudah cukup. Allah itu yang mana? Kami ini ketemu secara langsung. Selama ini kami cuma belajar dari Taurat. Saudara-saudara, Filipus tidak mengenal Allah. Mengikut Yesus cukup lama gak mengenal Allah. Apa kata Yesus? Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Wow, ternyata Yesus kecewa. Kamu sudah bersama-sama dengan aku cukup lama, Filipus, tapi kamu masih bertanya, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Bagaimana engkau bisa berkata begitu, kata Yesus. Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, ia melihat Allah. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Saudara-saudara, jawaban Yesus ini adalah jawaban yang telak bagi Filipus. Dan tentu saja itu adalah jawaban yang mengagetkan dan membingungkan dia. Melihat Yesus, melihat Allah. Tetapi setidaknya Filipus telah mendapatkan jawaban. Seakan-akan dia bertanya-tanya, di manakah Allah, siapakah Allah? Yesus berkata, akulah dia. Saudara bisa merasakannya? Saudara yang sudah percaya pasti bisa merasakannya. Dan itu adalah anugerah bagi Anda. Di dunia ini ada dua model manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang menolak Yesus karena sisi kemanusiaan Yesus saja. Mereka melihat penampilan Yesus sebagai manusia di dunia, lalu mereka berasumsi bahwa Yesus pasti bukan Allah. Wow.
Jadi seperti orang-orang Yahudi, saudara, sulit menerima Yesus sebagai Allah karena Yesus berpenampilan sebagai manusia. Dia tidak terbang seperti malaikat di langit. Dia tidak menciptakan segala sesuatu atau menciptakan istana yang begitu besar dan megah dalam satu hari. Seperti cerita-cerita dongeng ketika Aladin atas gosok-gosok kendi dan keluarlah jin memberikan 3 permintaan yang pasti dijawab. Minta istana langsung jadilah istana. Yesus tidak melakukan itu. Apakah dia tidak bisa? Dia bisa melakukan jauh lebih dari itu. Tapi dia tidak melakukan karena memang dia harus menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa, menderita di atas kayu salib. Bahkan dalam seluruh perjalanan hidupnya, Yesus mengalami penderitaan. Tapi saudara-saudara, walaupun begitu, Yesus sebenarnya sudah melakukan banyak mukjizat. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dari tuli, buta, bisu, lumpuh, demam keras, sampai mati dibangkitkan. Yesus bahkan juga menyembuhkan orang-orang sakit yang tidak tersembuhkan karena kutukan dan hukuman Tuhan, yaitu penyakit kusta. Pada zaman itu penyakit kusta tidak bisa disembuhkan karena penyakit kusta ini kutukan Tuhan. Orang yang kena kusta itu berarti dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Yesus menyembuhkan 10 orang kusta sekaligus. Harusnya mata dan hati pikiran orang-orang Yahudi terbuka. Loh, ini penyakit kutukan Tuhan kok bisa sembuh? Berarti yang menyembuhkan ini bisa mengampuni dosa. Seperti yang Yesus katakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Wow, anak manusia yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita tahu istilah anak manusia yang dimaksud adalah Yesus. Yesus menggunakan kata-kata itu. Berarti Yesus berkata, aku berkuasa mengampuni dosa. Orang-orang Yahudi tahu yang bisa mengampuni dosa cuma Allah. Dan Yesus berkata, aku dapat mengampuni dosa. Berarti dia adalah Allah. Lah, sekali lagi, ini jadi masalah. Kok bisa-bisanya Yesus berkata seperti itu? Saudara-saudara, tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Tetapi memang Yesus melakukan itu. Bahkan Yesus suatu kali bersama muridnya naik perahu. Angin ribut datang, gelombang menjadi besar, air masuk ke dalam perahu. Murid-murid menjadi bingung, padahal murid-murid adalah nelayan-nelayan yang hebat. Mereka adalah pelaut, itu pekerjaannya selama bertahun-tahun. Tapi mereka takut mati. Mereka pikir mereka akan mati. Tapi Yesus tiba-tiba keluar dan Yesus berkata kepada angin ribut itu, diam, tenang. Tanpa basa-basi, angin ribut, gelombang, diam dan tenang. Yesus tidak berteriak-teriak, ya Allah, ya Tuhan, aku juga mau mati nih. Tolong hentikan angin ribut dan gelombang. Tidak sama sekali. Yesus cuma berkata, diam dan tenang. Angin ribut, gelombang, diam dan tenang. Mengapa? Dia menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ada saat-saat dia menunjukkan kemanusiaan. Ketika dia lapar, saat dia berpuasa 40 hari. Tetapi ada saat di mana dia menunjukkan siapa dia. Keilahiannya, kuasanya yang begitu besar dan luar biasa itu. Saudara-saudara, meskipun demikian orang masih belum bisa percaya. Karena Yesus itu mati. Loh, Tuhan kok mati? Tapi dia cuma 3 hari saja lalu bangkit naik ke surga. Dan itu disaksikan oleh para rasul, oleh para murid-murid waktu dia naik ke surga. Itu nyata, itu sejarah, itu bukan dongeng, itu bukan khayalan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Dan itu dalam sebuah proses yang panjang, tidak terjadi 1-2 hari. Saudara-saudara, bagaimanapun juga anak Allah ini tidak bisa terus tinggal di dalam kematian, di dalam maut, tidak bisa. Walaupun dia manusia, dia bisa mati dalam keadaan sebagai manusia, tapi dia tidak bisa terus mati. Karena dia juga anak Allah. Dia adalah sang firman Allah yang menjadi manusia. Maka dia pun bangkit ke surga. Tapi yang jelas, manusia tetap menolak. Dan paling mereka hanya bisa menerima Yesus sebagai guru moral, sebagai seorang nabi, atau ada yang lebih tinggi lagi, Yesus ini adalah ciptaan pertama.
dari Allah dan dia memerintah bersama-sama dengan Allah. Wow, kelihatannya keren. Tetapi itu bukanlah Yesus yang sejati. Itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang sejati adalah Yesus yang adalah Allah. Nanti kita akan melihat itu menjadi jelas. Yang kedua, model manusia yang kedua adalah mengikut dan percaya kepada Yesus tapi tidak mengenalnya secara pribadi. Seperti Filipus. Saudara-saudara, dalam perjalanan hubungan yang lama bersama Yesus, Filipus masih bertanya-tanya, siapakah Tuhan, di manakah dia? Di zaman ini masih banyak orang berdoa kepada Yesus, tapi tidak mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah. Banyak orang berdoa kepada Yesus masih bertanya-tanya, mana Allah? Aku ingin ketemu Allah. How? Sayang sekali. Jawaban Yesus kepada Filipus tetap merupakan jawaban Yesus kepada orang-orang di zaman ini yang masih bertanya di manakah Allah. Ketika dia berdoa kepada Yesus, Yesus tolong saya. Dia sedang berbicara kepada semua orang di zaman ini. Barang siapa melihat aku, ia melihat Allah. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Yahweh. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Sehingga kalau kita berdoa kepadanya, kita tahu kita sedang berdoa kepada Allah. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya, kita sedang meminta kepada Allah. Sebab Bapa dan aku adalah satu. Sebab aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 30. Jadi dari sini kita tahu, saudara, bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa menerima doa Anda, mendengar doa Anda. Mungkin ada yang masih meragukan keesaan Yesus dengan Bapa, kesatuan Yesus dengan Bapa. Tapi saudara-saudara tidak perlu ragu-ragu karena Yesus sudah menegaskan itu berkali-kali. Dan Yesus berkata terang-terangan dan jelas tentang dirinya. Ada banyak orang berkata, mana buktinya kalau Yesus berkata dia adalah Tuhan? Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kalau Yesus mengatakan dari dirinya sendiri. Saudara-saudara, Yesus sudah mengatakannya berkali-kali walaupun tidak terang-terangan, tidak terus terang, tidak secara langsung, tapi Yesus sudah mengatakan itu berkali-kali. Orang-orang Yahudi tahu, murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 26. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku Yesus, dan aku katakan kamu, dan aku tidak akan mengatakan bahwa aku akan meminta lagi kepada Yahweh. No. Yesus berkata di dalam Yohanes 5, segala sesuatu telah Bapa serahkan kepadaku. Saudara-saudara, kalau semua sudah diserahkan kepada Yesus, maka ini saatnya Yesus yang adalah nama di atas segala nama di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Semua orang harus berdoa dalam nama Yesus. Tidak lagi dikatakan oleh Yesus, aku akan meminta kepada Yahweh, kepada Bapa. No. Kamu akan berdoa dalam namaku dan aku akan memberikan. Aku akan mendengar doamu. Dan berdoa dalam nama Yesus itu sah. Allah tidak pernah memerintahkan orang berdoa dalam namanya menggunakan bahasa tertentu. Berdoalah dalam namaku pakai bahasa Ibrani. Ada ayatnya? Tidak ada. Tidak ada perintah seperti itu. Bahkan di loteng Yerusalem ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, murid-murid
dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Di sana ada bahasa orang Partia, Elam, Media, dan macam-macam, saudara. Ada orang Mesopotamia dari Arab. Jadi saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa Allah tidak membatasi kita di dalam soal bahasa. Saudara bisa menyebut Yesus di dalam bahasa saudara. Kita orang Indonesia, kita memanggilnya Yesus. Kita tidak perlu harus dipaksa, diperintah, diwajibkan harus memanggil Yesus dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach. No, tidak ada. Kalau orang memaksa seperti itu dan dia berkata harus begitu, kalau manggil nama Yesus, kamu tidak akan selamat. Itu sesat. Saudara-saudara, tidak ada ajaran kayak begitu. Tuhan tidak pernah memerintahkan seperti itu. Yesus di dalam bahasa Yunani, Yesus. Lalu ditranslate dalam bahasa Indonesia, Yesus. Dalam bahasa Cina, Yesus. Dalam bahasa Inggris, Jesus. Tapi kita bisa berdoa dalam bahasa kita, dan Tuhan mendengar, dan itu sah. Jadi saudara nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi berdoa dalam nama Yesus dalam bahasa Indonesia. Tuhan mengenal kita. Yang penting Yesus yang saudara maksud itu adalah Yesus yang diberitakan oleh firman Tuhan, diberitakan oleh Alkitab, diberitakan oleh para rasul. Tidak keluar, tidak menyeleweng dari sana. Yesus siapa? Yesus yang adalah Tuhan. Karena ketika Yesus berkata berdoa dalam namaku, maka Yesus sedang berdiri dan berkata, aku adalah Allahmu, berdoa dalam namaku, maka aku akan menjawab doamu. Amin. Tuhan memberkati.